Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, initiative psychosomatic disorder dimanapun teman-teman berada? Bunda doakan teman-teman bertambah sehat, bertambah kuat, panjang umur, dan tentunya selalu dalam keberkahan. Nah teman-teman, jumpa lagi bareng saya Bunda NH, masih tetap bersama Bunda NH di channel YouTube Bunda NH, di mana kita akan membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, initiative psychosomatic disorder. Tentunya semua berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman saya sebagai pendamping yang mempunyai suami ya yang menderita gangguan asam lambung, GERD, initiative psychosomatic disorder, sampai dengan akhirnya bisa kembali pulih, hidup secara normal, kembali sembuh tanpa obat, tanpa herbal, atau sembuhnya secara alami. Nah teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe terlebih dahulu yang belum subscribe channel Bunda NH ya, agar Bunda lebih semangat lagi membuat video-video ya yang mengedukasi, yang memberikan motivasi untuk teman-teman yang masih berjuang terbebas dari anxiety disorder. Ya teman-teman, di siang hari ini cuacanya cukup cerah, namun juga sebagian ada yang mendung ya. Tapi belum sampai dengan turun hujan. Bunda masih semangat membersamai teman-teman. Nah, video kali ini Bunda akan menanggapi salah satu komentar dari salah satu subscriber setianya Bunda, yaitu dari Bandung asalnya, BRS Channel dari Soreang Bandung. Nah, ini si Teteh ya, Bunda selalu manggilnya Teteh. Si Teteh ini terkena gangguan asam lambung, GERD, initiative psychosomatic disorder teman-teman. Namun setelah mengikuti metode-metodenya, menerapkan dan menjalankan metode-metodenya secara konsisten, terus juga mengikuti video-video ya, menonton, menyimak sampai dengan selesai video-videonya Bunda NH maupun Kang Sunandi ya teman-teman, itu akhirnya ya itu bisa kembali pulih dan membaik teman-teman. Apalagi di video yang kemarin Bunda buat itu, si Teteh ini, BRSS Channel ini teman-teman, itu apa ya, memberikan komentar ya, bahwa mengabarin Bunda nih, Alhamdulillah Bunda gitu kan, saya terlambat hadir ya, nggak apa-apa. Walaupun terlambat hadir menyimak video-video Bunda, nggak apa-apa Teh, tenang aja, kan masih ada waktu untuk Teteh bisa menyimak video-video Bunda di waktu-waktu luang Teteh ya. Jadi ngabarin Bunda itu ya, si Teteh ini ya teman-teman sudah bisa takjiah ya ke saudara terdekat ya. Itu akhirnya tidak ke-trigger. Nah teman-teman, itu ya setelah Bunda mendapat komentar seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Bunda bersyukur sekali teman-teman. Akhirnya si Teteh ini ya sudah bisa yang namanya keluar rumah, apalagi sampai yang namanya takjiah itu, dan tidak ke-trigger atau tidak akhirnya itu merasa ketakutan atau kecemasan. Nah itu teman-teman ya, seperti yang video Bunda sampaikan kemarin, kalau anxiety psychosomatic disorder itu bukanlah akhir segalanya. Jadi teman-teman yang saat ini masih berada di zona anxiety, ayolah bangkit, ayolah berjuang. Jangan terus-menerus teman-teman akhirnya stuck, akhirnya berada di posisi itu terus ya, tanpa adanya perkembangan atau perubahan yang lebih baik. Padahal teman-teman masih ini ya, masih ada waktu kalau teman-teman mau memprogram untuk menjalankan metode-metode yang sering sekali Bunda sampaikan di beberapa video yang sudah tayang di channel YouTube-nya Bunda NH tentunya. Kalau teman-teman menyimak sampai dengan selesai gitu kan, teman-teman bisa menerapkan itu ya, metode-metode tersebut ya, sampai akhirnya teman-teman bisa memberitahukan Bunda, mengabari Bunda gitu kan, bahwa oh iya Bunda, alhamdulillah saya sudah membaik, alhamdulillah Bunda saya sudah pergi jauh, alhamdulillah Bunda saya sudah bisa bawa ya, atau nyetir mobil sendiri, naik motor sendiri gitu kan. Itu suatu apa ya, bagi Bunda itu suatu
suatu kebanggaan teman-teman, suatu keberhasilan tersendiri atau kebahagiaan tersendiri buat Bunda tentunya ya, apalagi Kang Sunandi yang sering banget itu teman-teman memberikan edukasi dengan semangatnya yang luar biasa. Agar apa? Agar teman-teman itu bisa ya seperti Kang Sunandi kembali sehat, kembali hidup secara normal, tentunya akan bisa kembali lebih bahagia bersama keluarga, bersama pasangan, bersama suami ataupun istri, terutama anak-anak teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Komentar BRS Channel ini dari Sore yang Bandung itu ya membuat Bunda itu bahagia, membuat Bunda itu bersyukur ya Allah, bersyukur sekali teman-teman. Akhirnya kami bisa memotivasi teman-teman, terus menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman ya yang selama ini berjuang, mungkin ada yang bertahun-tahun berjuang untuk terbebas dari anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, selama perjalanan waktu teman-teman berjuang menjalankan atau menerapkan metode-metodenya, itu mungkin ada beberapa kendala, ada beberapa ini ya halangan atau suatu hal yang akhirnya membuat teman-teman itu down, teman-teman itu akhirnya udah ini lagi ya, apa tuh ya, metodenya itu dijalankan kendor gitu loh. Nah itu jangan sampai seperti itu teman-teman ya, usahakan teman-teman itu tetap semangat, afirmasi diri. Karena apa? Banyak banget ya orang-orang yang setelah mengikuti kami, yang setelah menerapkan yang namanya metode-metode tersebut, itu akhirnya bisa membaik teman-teman. Lambat laun teman-teman itu pasti akan membaik, akan ada perubahan atau perkembangan yang lebih baik daripada teman-teman yang dulu pada awal-awal terkena anxiety atau gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder ini. Sungguhlah sensasinya itu sangat horor, dan saat itu ya teman-teman itu belum bisa mengendalikannya. Nah, seiring waktu berjalan, setelah teman-teman sering join live, terus juga komentar atau tanya jawab, ya kan? Nah, itu membuat teman-teman itu harus bisa lebih termotivasi lagi. Oh iya, Kang Sunandi aja bisa sembuh. Oh ya, si Teteh aja bisa membaik, bisa sudah bisa pergi kemanapun gitu kan. Apalagi sampai dengan takjiah ya. Itu akhirnya tidak ke-trigger, terus bisa bebas. Ada juga yang bisa bebas, sudah bisa bebas makan apapun, makan sambal. Wah, itu sungguh nikmat yang luar biasa teman-teman. Makanya ayo teman-teman yang masih berada di zona anxiety dan belum ada perkembangan yang ini ya, yang pesat, itu jangan berputus asa, teruslah berjuang teman-teman, teruslah semangat. Teman-teman pasti sembuh. Bunda doakan teman-teman dari sini ya. Makanya teman-teman itu harus semangati diri sendiri, terus juga mengafirmasi diri ya. Kalau teman-teman sudah bisa yang namanya mengendalikan pikiran negatifnya gitu kan, teman-teman sudah bisa mengalahkan ego atau rasa cemas, rasa takut yang selalu saja menghantui teman-teman, akhirnya itu membatasi ruang gerak teman-teman. Nah, Bunda sarankan teman-teman ya, jangan sampai teman-teman itu akhirnya kalah sama egonya teman-teman. Yang teman-teman tadinya mau keluar nih, mau keluar rumah, sudah wah udah siapin mental, saya harus keluar rumah, saya pengen ketemu teman-teman, saya pengen ngopi bareng teman-teman, saya pengen pergi jalan-jalan sama keluarga. Nah, kalau teman-teman sudah ada ya keberanian seperti itu, langsung lakukan. Jangan teman-teman banyak mikir gitu kan. Aduh, jangan-jangan nanti saya pingsan enggak ya di sana. Jangan-jangan nanti saya mendadak atau ada gangguan apapun. Nah, jangan banyak mikir ke situnya dulu teman-teman. Justru teman-teman kalau sudah ada keberanian teman-teman untuk pergi ya ke suatu tempat atau keluar rumah ya, ayo pergi aja, nggak usah banyak mikir, dan itu tidak akan terjadi apa yang teman-teman takutkan, apa yang teman-teman ini ya ada di dalam pikiran teman-teman. Ayolah, bismillah, bismillah teman-teman. Justru teman-teman harus bisa melatih mental teman-teman ya, melatih lagi, kuatkan lagi mentalnya. Nah, dampingin dulu. Kalau misalkan ya teman-teman nggak berani nih pergi sendiri, dampingin dulu. Yang dulu teman-teman ya berani nyetir
berani nyetir mobil sendiri. Nah, selama terkena gangguan asam lambung, gut initiative psychosomatic disorder, akhirnya teman-teman itu takut. Nggak berani pun bawa mobil sendiri, nggak berani pun pergi sendiri, nggak apa-apa, dampingin dulu, dampingin oleh pasangan kita ya, suami atau istri, atau didampingin keluarga lainnya, itu nggak apa-apa, dampingin dulu selama teman-teman dalam melakukan memperkuat mental. Jadi itu kalau sudah didampingi ya, teman-teman sudah yakin, yakinkan diri, pasti bisa, saya bisa, masa sih saya kalah sama sensasi, masa sih saya kalah sama anxiety. Nah itu teman-teman nggak apa-apa ngomong sendiri, nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi udah tuh ya, kalau udah bawa itu teman-teman nanti deh ya, setelah ya, oh iya ya, pasti teman-teman itu ada ngomong sendiri gitu kan, ada berpikir, oh iya ya, oh saya ternyata bisa bawa mobil sendiri, oh saya ternyata bisa bawa motor sendiri. Kenapa kemarin-kemarin takut ya, kenapa saya harus takut, padahal nggak ada apa-apa, padahal nggak akan terjadi apa-apa gitu kan, selama teman-teman itu ya dalam mengemudikan kendaraan teman-teman. Nah dari situ teman-teman harus teman-teman sadari bahwa gangguan asam lambung gut initiative psychosomatic disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Jadi ayo ya, jangan lagi ada ketakutan, jangan lagi ada kecemasan ya, kuncinya semua ada pada diri teman-teman. Jadi teman-teman jadikan ya, teman-teman yang lain yang sudah membaik, teman-teman yang lain yang sudah bisa bebas makan apapun, bisa bebas pergi kemanapun tanpa ada rasa takut, jadikan itu motivasi teman-teman, jadikan itu semangat untuk teman-teman ya, lebih ini lagi, lebih greget lagi ya untuk menjalankan atau menerapkan metode-metodenya. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah teman-teman. Semuanya butuh proses. Nah, dalam proses tersebut teman-teman harus lebih menyiapkan lagi mentalnya, menguatkan lagi mentalnya. Ayo, jangan lagi stuck terus-menerus sampai akhirnya teman-teman bertahun-tahun berada di dalam zona anxiety. Keluarlah dari zona anxiety teman-teman, dan itu bunda yakin itu pasti bisa teman-teman. Nah justru teman-teman harus bisa mengendalikan pikiran negatif teman-teman. Jika teman-teman ya sudah berpikiran negatif, nah itu buang deh jauh, buang ya. Jangan terus pikiran-pikiran negatif itu bersemayam di dalam pikiran teman-teman. Nah semuanya itu aman teman-teman. Kalau memang ya teman-teman sudah nih ya didiagnosa oleh dokter, itu aman, lambungnya aman, terus jantungnya aman, semuanya aman, ya sudah teman-teman harus itu ya, harus bisa nih teman-teman meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya itu aman. Dokter aja udah yakinin teman-teman dengan hasil pemeriksaan ya, melalui alat-alat kedokteran gitu kan. Ayolah teman-teman ya, jangan terus-menerus akhirnya teman-teman mendiagnosa sendiri ya, mau sampai kapan ya. Terutama nih untuk teman-teman ya yang seorang pejuang apa, pejuang nafkah untuk keluarga. Apalagi para bapak-bapak ya, kaum laki-laki yang sudah berkeluarga, itu sampai harus kehilangan pekerjaan gara-gara terkena gangguan asam lambung gut initiative psychosomatic disorder. Nah itu teman-teman harus bisa bangkit teman-teman. Ayolah teman-teman ya, teman-teman harus tunjukkan teman-teman yang dulu itu seperti apa, beraninya seperti apa, bebas makan apapun gitu kan, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung gut initiative psychosomatic disorder ya, itu teman-teman bebaskan ya, udah bebasin, udah hasil dokternya udah baik, aman, bebasin makan apapun teman-teman. Terus pergilah ke tempat-tempat yang teman-teman itu takutin gitu kan, teman-teman harus bereksperimen. Misalkan teman-teman takut nih, misalkan pergi ke seperti yang komentarnya si Teteh ini ya, BRSS Channel yang dari Bandung, yang setia sekali. Terima kasih Teteh menonton video-video Bunda itu, ngabarin seperti itu. Nah teman-teman juga ayo, pasti bisa ya, pasti bisa, Bunda yakin ya. Jangan teman-teman akhirnya maju mundur tanpa melakukan apapun. Ayo latih lagi mentalnya, perkuat lagi mentalnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Semuanya itu kuncinya ada pada diri teman-teman. Jadi
Ayo teman-teman, kebahagiaan di depan sana menanti teman-teman, bersama keluarga, bersama istri tercinta, bersama suami tercinta. Nah, Bun, kalau misalkan sudah ketergantungan obat gimana Bun? Saya cemas. Ya, kalau nggak minum obat itu cemas Bunda, nggak bisa tidur, susah tidur, gelisah malam harinya. Nah, teman-teman, sering banget Bunda sampaikan, sering banget Bunda mengingatkan teman-teman ya, lepas obat teman-teman. Bunda sarankan untuk lepas obat. Kenapa? Obat itu hanya meredakan gejalanya saja, tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Mau sampai kapan ke teman-teman ini ketergantungan pada obat ya? Itu teman-teman harus berpikir ya, bahwa sembuh secara alami itu bisa ya, bisa teman-teman. Seperti teman-teman yang lain, ada yang tidak menggunakan obat. Jadi ayo teman-teman, lepas obat Bunda saranin. Kalau misalkan belum bisa Bun, saya sudah seharusnya minum obat terus. Kalau nggak minum obat nggak bisa tenang, selalu gelisah. Nah, belajar teman-teman, lepas obatnya, belajar pelan-pelan. Misalkan hari ini minum obat ya, besok dicoba teman-teman tidak minum obat. Atau teman-teman turunkan dosisnya sendiri. Misalkan teman-teman dikasih satu ini ya 0,1, teman-teman turunin 0,75 untuk sementara, itu bisa dicoba. Atau kalau bisa teman-teman bisa menghilangkan atau melepaskan obat secara sekaligus, itu lebih baik. Tapi memang semuanya butuh proses teman-teman. Tadi ya, atur lagi minum obatnya, misalkan 3 kali sehari. Nah teman-teman coba deh 1 kali sehari, terus besoknya teman-teman coba deh nggak minum obat. Nah itu teman-teman ya, cari cara yang tepat untuk teman-teman bisa lepas obat. Nah itu akan lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih tenang lagi kalau teman-teman tidak ketergantungan pada obat. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman mau pergi nih ya, pergi kemanapun teman-teman repot tuh ya, mana obat, cari obat, siapin obat, atau siapin fresh care ya, siapin minyak-minyak menghangat yang teman-teman ini mungkin ya, sebagian besar orang-orang yang terkena anxiety itu pada bawa ini ya, pada bawa fresh care di dalam tasnya atau di dalam dompetnya. Kenapa? Yang katanya bisa meredakan gejala ini, bisa meredakan gejala itu. Nah kalau itu bisa membantu ya silakan. Tapi saran Bunda ya, itu jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama teman-teman, dan juga jangan ketergantungan. Nah kalau misalkan teman-teman nih ketergantungan ya pada alat bantu tersebut ya kan. Nah pada saat teman-teman pergi, udah panik tuh. Aduh mana nih fresh care ya, aduh mana nih minyak anginnya. Yang ada teman-teman di dalam kendaraan kok teman-teman dipakai yang namanya itu ya, minyak angin. Itu pasti aduh pusing, ada yang pusing, tapi kan mereka nggak berani ngomong karena itu ya sudahlah, itu udah maunya dia pakai minyak kayak gitu. Tapi ya tadi lah ya Bunda sampaikan, bisa jangan ketergantungan pada ini ya, pada minyak angin gitu kan. Nah teman-teman mau sampai kapan bau minyak angin, bau fresh care terus ya? Yang dulu teman-teman baunya minyak wangi, semprotinnya minyak wangi. Nah teman-teman tegang sedikit olesin fresh care tuh, teman-teman nggak enak sedikit dadanya olesin fresh care. Nah itu hanya sesaat saja, nggak apa-apa teman-teman ya, tapi jangan terus menerus ya ketergantungan ya. Kalau bisa lepas, perlahan lepas ya. Ayolah percantik diri, terutama untuk para wanita, apalagi seorang istri yang sudah berumah tangga, yang sudah punya suami. Percantik diri, jangan sampai anxiety ya, gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis disorder itu akhirnya membuat teman-teman itu tidak atau lupa itu bermake up, lupa dandan untuk suami. Aduh, suami lihatnya tuh, oh kucel banget nih setelah terkena gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, boro-boro ya lihat istrinya itu bedakan, pakai alis, pakai ini blush on, pakai lipstick yang ada, aduh rambut diikat, terus juga ada yang tempelin apa itu ya, koyo di kepala, di pundak, di mana-mana. Nanti itu baunya koyo teman-teman. Ayolah mulai sekarang teman-teman lepas itu semua ya, lepas itu semua, ganti sama minyak wangi.
Nah, biar suami juga senang, suami juga ini apa memandangnya itu dengan pandangan yang bahagia, teman-teman. Oh iya, walaupun istriku sedang sakit, tapi itu tetap cantik. Nah, itu teman-teman kita harus menjaga ya, harus mempercantik diri. Walaupun apapun sensasinya, ya tetap harus bisa merawat wajah, merawat tubuh ya. Yang males mandi gimana, Bun? Emang ya. Orang ada yang terkena gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder ya. Itu memang kadang jarang mandi, teman-teman. Ya, ini semuanya berdasarkan ini ya, pengalaman dan itu fakta, teman-teman ya. Dulu juga itu Sunadi juga jarang mandi, alias kayaknya males banget mandi gitu kan. Kenapa ya, memang bawaannya itu sensasinya itu ya, itu sungguh luar biasa, teman-teman. Akhirnya apa? Males mandi gitu kan, kayaknya nggak bisa mandi. Tapi itu hanya berlangsung nggak terlalu lama, teman-teman. Nah, karena pengen sembuh, karena pengen pulih lagi dulu ya, seperti dulu hidup secara normal. Itu Kang Sunadi menjalankan metode-metodenya itu, teman-teman. Metodenya sederhana. Apa Bunda sebutin lagi di sini ya, walaupun di setiap video Bunda sebutkan, Bunda ingetin lagi, teman-teman. Metode-metodenya cukup sederhana ya. Kita bisa sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal, dan semuanya itu teman-teman bisa teman-teman terapkan tanpa mengeluarkan biaya yang besar, tanpa ini ya waktu atau pikiran yang banyak. Jadi metodenya ya itu adalah bangun tidur lebih awal, teman-teman. Bangun tidur lebih awal, terus teman-teman itu minum air putih hangat ya, terus mandi pagi. Kalau bisa teman-teman mandi pagi pakai air dingin, itu lebih segar. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum bisa pakai air dingin, itu boleh ya, atau bisa pakai air hangat dulu, tapi itu jangan terlalu lama, ketergantungan pada air hangat. Setelah itu teman-teman sarapan, porsinya sedikit, ingat jangan berlebihan. Terus olahraga jalan kaki di pagi hari ya, secara teratur, secara rutin, terkena sinar matahari, itu sangat menyehatkan. Setelah itu teman-teman bersosialisasi atau berinteraksi, entah itu dengan keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan teman-teman di luar sana ya. Pergilah keluar, teman-teman, dari zona anxiety ini. Terus teman-teman nih ya, itu jangan banyak rebahan, perbanyak minum air putih hangat, dan tidur ya. Jam tidurnya itu diatur jam 8, jam 9, atau jam 10 malam teman-teman sudah harus tidur. Jadi sebelum tidur nih teman-teman harus afirmasi ya secara positif. Aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Teruslah seperti itu, teman-teman ya. Terapkan metodenya secara konsisten, secara sungguh-sungguh, secara ini ya, benar-benar gitu kan, teman-teman. Nah, itu akan mendapatkan perubahan atau perkembangan yang lebih baik daripada teman-teman tidak menerapkan itu semua. Daripada teman-teman itu selalu mengeluh tentang sensasi, selalu menyamakan sensasi. Akhirnya apa? Akhirnya traveling obat, traveling herbal, traveling rumah sakit. Nah, itu stop semua, teman-teman ya. Bunda sarankan itu stop, jangan ketergantungan pada obat. Jadi ayolah teman-teman kembali pulih sehat bersama Bunda NH. Terus teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk subscriber Bunda atas nama BRSS Channel ya, dari Bandung yang selalu hadir. Bunda ucapkan terima kasih, yang selalu menyimak video-video Bunda. Bunda ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang lain juga sama, Bunda ucapkan terima kasih yang sudah menyimak, menonton video-video Bunda sampai dengan selesai. Akhirnya teman-teman bisa menerapkannya. Mudah-mudahan video Bunda bisa menjadi wasilah kesembuhan teman-teman untuk terbebas dari gangguan asam lambung, gut anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung tapi belum subscribe terlebih dahulu channelnya Bunda NH ya, agar Bunda lebih semangat lagi untuk bisa membersamai teman-teman dalam video-video berikutnya seputaran gangguan asam lambung, gut anxiety psychosomatic disorder. Tentunya semua berdasarkan pengalaman, karena Bunda bukan dokter, Bunda bukan ahli terapis, Bunda juga bukan ahli medis, teman-teman. Semuanya berdasarkan pengalaman. Tujuan Bunda untuk bisa mengedukasi, terus juga memotivasi teman-teman, ayolah sehat, ayolah kembali hidup bersama ini ya, sehat bersama Bunda NH, hidup kembali bersama teman-teman
atau orang-orang tercinta dari semua teman-teman. Mereka sangat merindukan teman-teman yang dulu, yang bisa tertawa, bisa bebas kemanapun, bisa bebas makan apapun tanpa adanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Baik teman-teman, terima kasih Bunda ucapkan sekali lagi. Bunda akhiri video Bunda kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bunda ingin ya melihat atau mendengar kabar dari teman-teman itu kabar yang baik, kabar yang membuat Bunda itu semangat lagi untuk membuat konten-konten. Teman-teman kabari kalau teman-teman itu sudah membaik, sudah sehat ya, dan sudah bisa terbebas dari anxiety psikosomatis disorder. Baik teman-teman, Bunda undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat. Ayo bebas pergi kemanapun. Jangan lupa bahagia. Sarang ayo. Dadah.